Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Wahyu Anggoro dengan NIM 232101010026. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi model pembelajaran kooperatif learning dan kolaboratif learning. Nah, sebelumnya ada beberapa macam atau subbab yang akan saya bahas di sini. Untuk yang pertama yaitu hakikat model pembelajaran kooperatif learning. Menurut Joyce, model-model pembelajaran mengacu pada struktur atau metode yang digunakan untuk merencanakan pengajaran langsung di kelas atau dalam setting tutorial, serta untuk mengembangkan materi pembelajaran. Nah, setiap model ini memberikan petunjuk dalam merancang instruksi untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang beragam. Dan untuk yang kedua yaitu tujuan kooperatif learning. Nah, menurut Prof. Ramayulis mengungkapkan bahwa tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah meningkatkan penghargaan terhadap individu lain dalam konteks pembelajaran kooperatif learning. Siswa dapat menghargai sudut pandang orang lain dan memberikan umpan secara kolektif untuk memperbaiki kesalahan. Nah, mereka juga didorong untuk mencari jawaban yang akurat dengan menggunakan berbagai sumber pembelajaran seperti buku teks, koleksi perpustakaan, materi online, dan sumber-sumber lainnya. Nah, itu semua itu berguna sebagai panduan dalam menemukan solusi yang tepat dan memahami materi secara mendalam. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu unsur-unsur kooperatif learning. Nah, ada 4 unsur-unsur kooperatif learning. Untuk yang pertama yaitu kerjasama positif. Nah, yang dimaksud kerjasama positif ini apa? Keberhasilan dalam belajar sangat bergantung pada individu dalam kelompok. Guru perlu merancang tugas yang memungkinkan setiap anggota kelompok untuk mencapai tujuan secara efektif. Nah, untuk yang kedua, tanggung jawab individu. Setiap murid bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam pembelajaran kelompok. Ini terjadi melalui interaksi positif di antara anggota kelompok dan pengaturan tugas yang sesuai. Nah, untuk yang ketiga, interaksi langsung. Nah, yang dimaksud interaksi langsung ini apa? Memungkinkan murid untuk saling memahami dan menerima satu sama lain, mengingatkan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Nah, untuk yang macam unsur terakhir yaitu keterampilan interpersonal. Nah, yang dimaksud keterampilan interpersonal itu apa? Keterampilan yang menjurus ke pendekatan pendidikan dan harus mencakup pelatihan keterampilan berkomunikasi yang efektif sebelum menggabungkan siswa dalam kelompok. Nah, untuk yang
Tema keempat yaitu prosedur dan tahap-tahapan pembelajaran kooperatif. Secara keseluruhan, pembelajaran kooperatif melibatkan 4 langkah. Untuk yang pertama, penyampaian materi. Ya, yang dimaksud penyampaian materi ini adalah guru menjelaskan materi inti sebelum siswa terlibat pembelajaran kelompok, memastikan pemahaman awal sebelum mendalami melalui kerja kelompok. Untuk yang langkah kedua yaitu pembelajaran kelompok. Siswa bekerja dalam tim yang ditentukan, berkolaborasi berbagai informasi, diskusi, membandingkan jawaban, dan melakukan koreksi. Nah, untuk yang langkah ketiga yaitu evaluasi kooperatif. Evaluasi kooperatif yang dimaksud ini adalah penilaian, bisa dilakukan secara personal atau kelompok untuk memberikan pemahaman individu maupun kelompok peserta didik tersebut. Nah, untuk yang langkah keempat yaitu penghargaan kelompok. Yang dimaksud penghargaan kelompok ini apa? Nah, penghargaan kelompok ini adalah penghargaan yang diberikan kepada kelompok prestasi tertentu, mendorong motivasi dan inspirasi agar peserta didik untuk terus berkembang mencapai tujuan penghargaan tersebut. Nah, untuk yang subtema ke-5 yaitu prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, terdapat 4 prinsip yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama yaitu anggota kelompok harus saling membantu dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Nah, itu semua bertujuan untuk mencapai tujuan kelompok secara efektif tersebut. Nah, untuk yang prinsip dasar kedua, keberhasilan kelompok. Keberhasilan kelompok ditentukan oleh kontribusi aktif dari setiap anggota yang bertanggung jawab atas tugas yang mereka emban untuk kesuksesan bersama maupun keberhasilan bersama. Untuk pembelajaran kooperatif memberi peluang interaksi langsung antar anggota kelompok, memungkinkan mereka berbagi pengetahuan, menghargai perbedaan, dan memanfaatkan serta mengatasi kelemahan bersama. Untuk yang poin ke-6 yaitu peran pembelajaran kooperatif dalam menumbuhkan keaktifan belajar. Nah, pembelajaran kooperatif ini mempunyai peran mendorong peserta didik untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru tersebut, yang berdampak pada pemahaman konsep-konsep pembelajaran. Hal ini juga menciptakan lingkungan inklusif di mana mahasiswa dari latar belakang dapat terlibat secara setara dan memberikan dukungan satu sama lain dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, untuk yang subtema ke-7 yaitu penerapan model pembelajaran kolaboratif. Nah, secara khusus pembelajaran kolaboratif
merujuk pada pendekatan suatu yang memungkinkan pengemban pengetahuan di dalam sebuah kelompok. Nah, yang dimaksud ini adalah di mana semua anggota aktif terlibat dalam interaksi, membawa pengalaman yang beragam, dan memberikan atau memiliki peran yang berbeda. Nah, model pembelajaran kolaboratif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dan menyelesaikan tugas yang menantang. Sehingga tidak hanya lingkungan belajar yang aktif, tetapi juga meningkatkan motivasi dan kinerja, serta mengurangi penggunaan atau gangguan bagi guru akibat kebisingan dalam kelas. Nah, untuk yang ke-8 subtemanya adalah langkah-langkah model pembelajaran kolaboratif. Ada 5 langkah. Untuk yang pertama yaitu seorang guru harus mengajarkan keterampilan kolaboratif kepada siswa dengan cara yang sama, seperti mengajarkan keterampilan lainnya. Nah, ini mencakup berbagai keterampilan seperti interpersonal, manajemen kelompok, penyelidikan, penyelesaian konflik, dan presentasi yang disajikan melalui taksonomi keterampilan kolaboratif. Nah, untuk yang langkah kedua, Kelompok dalam pembelajaran kolaboratif memiliki variasi yang beragam, termasuk kelompok formal maupun informal, tergantung pada tujuan dan durasi kerjasama siswa. Tugas dalam kelompok harus relevan dengan tujuan pembelajaran untuk memperkuat interdependensi anggota kelompok dan disesuaikan dengan keterampilan. Untuk yang langkah ketiga yaitu saat merancang tugas untuk melakukan pembelajaran kolaboratif learning, perlu memastikan relevansi dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa yang berguna relevansi ini dengan tujuan pembelajaran? Nah, ini berguna untuk mendorong interdependensi di antara anggota kelompok, serta merencanakan setiap fase kegiatan kolaboratif. Untuk yang langkah keempat, dalam membantu pembelajaran kolaboratif peserta didik, guru dapat memperkenalkan aktivitas, mengawasi kelompok, dan membantu menyelesaikan masalah yang timbul. Untuk yang langkah terakhir yaitu penilaian atau evaluasi. Nah, penilaian dalam pembelajaran kolaboratif learning merupakan tantangan karena keterlibatan pembelajaran peserta didik. Penting bagi guru untuk menciptakan sistem penilaian yang adil dan mengurangi pertentangan antara tujuan pembelajaran kolaboratif dan penilaian individual. Untuk yang subtema terakhir yaitu model pembelajaran kolaboratif yang berbeda. Ada banyak model pembelajaran kolaboratif yang perlu diterapkan di dalam belajar peserta didik. Untuk yang pertama yaitu model STAD, Student Team Achieving Division, adalah strategi di mana peserta didik dikelompokkan ke dalam kelompok kecil
yang saling mendukung dalam belajar. Nah, prinsip utamanya adalah bahwa keberhasilan individu berkontribusi pada kesuksesan kelompok. Nah, untuk yang model pembelajaran kedua yaitu metode CI atau Complex Instruction. Nah, yang dimaksud Complex Instruction ini adalah menitik beratkan pada proyek berbasis penemuan, terutama dalam pembelajaran seperti IPA, matematika, dan studi sosial atau IPS. Tujuannya adalah mempertahankan minat semua anggota kelompok terhadap topik yang dipelajari. Untuk yang ketiga, model pembelajaran TAI yaitu Team Accelerated Instruction. Nah, yang dimaksud Team Accelerated Instruction adalah menggabungkan pembelajaran berkolaboratif dengan tugas individu. Nah, setiap kelompok anggota pertama-tama menyelesaikan tugas individu, kemudian dilakukan penilaian bersama dalam kelompok. Untuk yang model pembelajaran terakhir adalah AC, Academic Constructive Controversy. Nah, yang dimaksud AC ini adalah mengharuskan anggota kelompok terlibat dalam konflik intelektual yang berfokus pada hasil pembelajaran masing-masing individu. Metode ini menitik beratkan pada pengembangan keterampilan, pemecahan masalah, pemikiran kritis, hubungan interpersonal, dan kesehatan mental. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.